Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rona Aprilia dengan NPM 21150611027 dari kelas PSTIC. Jadi di sini saya mau mempresentasikan tentang software proses model. Selanjutnya adalah pengertian software proses model menurut para ahli. Yang pertama dari Dennis 2012, mendefinisikan software proses model sebagai sebuah pendekatan formal untuk mengimplementasikan dari software development life cycle. Yang kedua dari Summerville tahun 2015, mendefinisikan software proses model sebagai bentuk representasi yang disederhanakan dari sebuah software proses. Yang ketiga, Pressman tahun 2015 mendefinisikan software proses model sebagai serangkaian aktivitas, tindakan, tugas, pencapaian, dan produk kerja yang diperlukan untuk merekayasa software berkualitas tinggi. Jadi, software proses model ini memainkan suatu peranan penting dalam sistem development life cycle, yang mana software proses model tersebut merupakan kerangka kerja yang memandu tim software development dalam mencapai apa yang diminta oleh customer. Pengambilan keputusan dalam menggunakan model perangkat lunak dapat berdampak pada tim pengembangan sistem, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, pemahaman tentang kekuatan, keterbatasan, bagaimana, mengapa, dan siapa yang dapat menggunakan metodologi perangkat lunak ini sangat penting. Karena hal tersebut akan membantu semua stakeholders yang terlibat dalam tim pengembangan sistem untuk membuat keputusan berdasarkan informasi bagi proyek tertentu. Kemudian software proses model ini dibagi menjadi dua, yaitu ada traditional development dan agile development atau yang masa kini. Yang pertama, traditional development ini merupakan metodologi tradisional didasarkan pada serangkaian tahapan atau langkah yang berurutan dan searah seperti requirement definition, solution building, testing, dan deployment. Metodologi tradisional ini memerlukan pendefinisian dan pendokumentasian serangkaian persyaratan yang stabil ketika di awal proyek. Yang termasuk dalam metodologi tradisional ini diantaranya ada waterfall model, V model, rational unified process atau RUP, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat beberapa fase yang merupakan karakteristik dari metode pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada requirement. Jadi di requirement ini menyiapkan persyaratan untuk proyek dan menentukan lamanya waktu yang diperlukan untuk mengimplementasikan berbagai fase pengembangan sembari mencoba memprediksi masalah apa yang mungkin muncul dalam proyek. Yang kedua ada design dan planning. Ini merupakan fase desain dan perencanaan arsitektur di mana infrastruktur teknis dihasilkan dalam bentuk diagram atau model. Ini memunculkan potensi masalah yang mungkin dihadapi proyek saat berjalan dan memberikan peta jalan yang bisa diterapkan oleh developer. Yang ketiga ada fase development, yang ini merupakan fase di mana kode diproduksi hingga tujuan spesifik tercapai. Dalam fase pengembangan ini sering dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil yang didistribusikan di antara berbagai tim berdasarkan keterampilan. Yang keempat ada fase testing. Jadi di fase testing ini sering tumpang tindih dengan fase development sebab memastikan masalah untuk ditangani sejak dini. Setelah proyek hampir selesai dan pengembangan hampir memenuhi persyaratan proyek, maka pelanggan akan menjadi bagian dari fase testing dan umpan balik. Kemudian proyek dikirimkan setelah pelanggan puas dengan hasilnya. Jadi dalam pengembangan tradisional ini, tim pengembang biasanya mengadakan pertemuan dengan para stakeholder dan memperoleh setiap persyaratan yang terperinci selama fase awal proses pengembangan. Kemudian tim pengembangan akan memulai fase desain, diikuti dengan fase pengkodean yang sebenarnya. Tahap pengujiannya hanya akan dimulai ketika seluruh proses pengkodean selesai. Kemudian produk akhir baru akan disajikan kepada stakeholder setelah tidak ada masalah yang muncul dalam tahap pengujian. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan traditional development. Yaitu yang pertama, untuk kelebihannya, persyaratan pengguna yang terperinci didefinisikan dengan baik sebelum pengkodean atau implementasi. Yang kedua, cocok digunakan pada proyek dengan berskala besar. Untuk kekurangannya, yang pertama, tim pengembangan membangun sistem dengan cara satu kali. Hal ini dapat diasumsikan jika masalah muncul selama fase pengujian, maka skenario terburuk adalah seluruh modul harus dikembalikan untuk memperbaiki masalah tersebut. Yang kedua, stakeholder tidak akan tahu apa yang sebenarnya ingin mereka terapkan dalam sistem. Karena permintaan perubahan pengguna stakeholder mungkin mengalir setelah produk akhir disajikan dan dirilis di pasar.
Hal tersebut selanjutnya akan mempercepat kerusakan perangkat lunak karena beberapa permintaan perubahan dari berbagai pihak yang diimplementasikan ke dalam sistem akan menyebabkan berbagai masalah kompatibilitas dan integritas perangkat lunak. Selanjutnya yang kedua ada Agile Development. Jadi Agile ini merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile Development didasarkan pada gagasan pengembangan inkremental dan iteratif, di mana pada fase-fase atau proses pengerjaannya dilakukan secara bertahap dan berulang. Selanjutnya menurut Agile Manifesto terdapat 4 nilai utama Agile Software Development. Yang pertama, individu dan interaksi lebih penting daripada proses dan alat. Yang kedua, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. 3. Kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Yang terakhir, respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Selanjutnya terdapat metode yang termasuk dalam Agile Development. Itu ada Extreme Programming, Scrum, Lean Development, Dynamic System Development Method, Adaptive Software Development, Crystal Clear, Feature Driven Development, dan Agile Modeling. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Agile Development. Untuk kelebihannya yaitu dapat melakukan review pelanggan yang dibuat lebih awal, perubahan dapat dengan cepat ditangani, pembangunan sistem dibuat lebih cepat, dan jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, maka kerugian dari segi materi itu relatif kecil. Kemudian untuk kekurangannya, developer harus selalu siap dengan setiap perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Yang kedua, Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen timnya kurang. Yang terakhir, tidak diperuntukkan untuk tim dengan skala besar, atau lebih dari 20 orang. Jadi di Agile Development ini berbeda dengan pengembangan tradisional, di mana pengembangan Agile ini menghindari pengumpulan persyaratan di muka atau di awal, sebab stakeholder seringkali tidak dapat memberikan semua persyaratan secara detail yang memadai agar implementasi terjadi di awal proyek. Kemudian ini referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.